rancangan hukum lingkungan zero waste di kampus UNESA. Nah, pertama-tama yaitu kita akan membahas logbook yang udah kita kerjain, yaitu dimulai dari tanggal 26 Mei. Kami melakukan diskusi awal untuk mengalami proyek UAS dengan topik zero waste di kampus UNESA. Kemudian tanggal 27 Mei-nya kita melakukan pencarian dan menelaah jurnal referensi sebagai dasar penelitian makalah. Dan tanggal 8-nya kita mulai membagi tugas spesifik untuk penyusunan makalah program. Di tanggal 29 kita sudah mulai menyusun isi makalah bab 1, yaitu yang dikerjakan oleh Alvaro. Dan di tanggal 1 Juni kami mulai menyusun isi makalah bab 2, bab 3 dan saya mengkoordinasi logbook. Di tanggal 1 Juni juga mulai menyusun bab 3, yaitu Airin, dan menyusun bab 4 serta memindahkan isi makalah yang dilakukan oleh Maratus. Dan di tanggal 3 kita bertemu secara langsung untuk menyamakan pemahaman isi dari slide PPT. Latar belakangnya itu adalah peningkatan sampah, pencemaran lingkungan, konsumsi berlebihan, dan emisi gas rumah kaca, mendorong degradasi lingkungan serta pemanasan global. Perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian memiliki tanggung jawab aktif dalam menciptakan lingkungan berkelanjutan. Konsep zero waste dan green campus menjadi pendekatan strategis yang sejalan dengan prinsip 3R dan ekonomi sirkular dalam hukum lingkungan Indonesia. Kemudian untuk rumusan masalahnya yaitu kita ada 4. Yang pertama, bagaimana kondisi dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan serta sampah di UNESA saat ini. Kemudian juga yang kedua yaitu prinsip-prinsip zero waste dapat diterapkan di lingkungan kampus UNESA. Maksudnya bagaimana prinsip-prinsip itu bisa diterapkan. Selanjutnya bagaimana peran sivitas akademika dalam mendukung implementasi kebijakan zero waste. Dan yang terakhir yaitu bagaimana rancangan hukum lingkungan yang tepat untuk mendukung penerapan zero waste di UNESA. Adapun tujuannya yaitu untuk menganalisis kondisi pengelolaan lingkungan dan sampah di UNESA secara komprehensif, kemudian mengidentifikasi penerapan prinsip zero waste dalam mendukung green campus, dan yang ketiga yaitu menganalisis peran sivitas akademi dalam pelaksanaan program zero waste, dan yang terakhir menyusun rancangan hukum. Adapun tinjauan pustaka yang kita gunakan yaitu tentunya adalah konsep zero waste yang kita ambil dari Zero Waste International Alliance. Kemudian kita menggunakan kerangka hukum lingkungan Indonesia, yaitu beberapanya ada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang dicanangkan oleh PPLH. Kemudian kita juga mengacu pada konsep Grand Campus, di mana itu manifestasi pembangunan perguruan tinggi yang mengintegrasikan keramahan lingkungan ke seluruh kebijakan infrastruktur dan kerjasama perguruan tinggi. Kemudian ada pembahasan satu, yaitu kondisi existing pengelolaan lingkungan UNESA. Deklarasi UNESA ke Zero Waste 2026 ditetapkan Kemendikbudristek sebagai kampus percontohan pengelolaan sampah mandiri nasional. Yang pertama ada sistem pemilahan sampah. Yang pertama ada tempat sampah berkila, organik, anorganik, dan B3 tersebar di titik strategis seluruh fakultas. Yang kedua ada FIP, yaitu wadah berwarna hijau organik, kuning untuk anorganik, dan merah untuk B3. Selanjutnya program bank sampah. Yang pertama dijalankan sebagai sarana edukasi sekaligus pengurangan volume sampah plastik di lingkungan kampus. Yang kedua, mahasiswa dan tenaga pendidikan didorong memilih sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Dan yang terakhir ada tantangan dan kebutuhan, yaitu konsistensi warga kampus dalam pemilahan sampah harian masih rendah. Yang kedua, koordinasi dan sinkronisasi antar unit pengelola lingkungan perlu diperkuat. Pembahasan kedua yaitu strategi penerapan zero waste di kampus. Yang pertama ada reduce, yaitu mengurangi kertas melalui sistem administrasi dan perkuliahan digital. Yang kedua reuse, mendorong penggunaan tumbler wadah. Yang kedua ada reuse, yang ketiga recycle, 4 kompos, 5 edukasi. Kemudian pembahasan ketiga yaitu utamanya peran sivitas akademika. Kita
membagi ke 3 konsep, yaitu yang pertama dari key stakeholders atau tingkat paling atas yaitu pimpinan universitas. Kemudian yang sebagai primary stakeholders yaitu dosen, teknik, dan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah kantin dan kebersihan. Nah, untuk konsep ini adalah kita menggunakan pendekatan top down membuat regulasi, yaitu itu untuk pimpinan universitas, yaitu fokusnya adalah merumuskan dan mengesahkan mengenai tata kelola zero waste yang wajib dipatuhi seluruh unit. Kemudian untuk pendekatan bottom up atau sebagai model penggerak yang dilakukan dosen dan mahasiswa, yaitu salah satunya adalah kaderisasi relawan dengan program Green Involved UNESA di setiap program studi. Kemudian untuk bagian secondary stakeholders atau kantin dan kebersihan, yaitu kantin salah satunya wajib mengganti styrofoam, botol plastik, dan kantong plastik dengan alternatif yang ramah lingkungan. Dan pembahasan yang keempat yaitu rancangan hukum lingkungan di UNESA itu sendiri, yaitu yang pertama adalah adanya peraturan rektor. Jadi menaikkan status gerakan sukarela menjadi hukum formal kampus, mengadopsi keberhasilan salah satunya adalah prodi tata boga dan tata busana di UNESA. Kemudian yang kedua adalah asas pencemar membayar, yaitu di mana pihak yang mengotori itu harus memikul biaya pemulihan. Sanksi ini berjenjang dari teguran tertulis, denda, dan membuka izin operasional. Yang ketiga yaitu inovasi insentif kultural, yaitu adalah green transcript. Jadi setiap mahasiswa yang aktif sebagai relawan Green Void itu memiliki SKPI, memperoleh poin hijau di SKPI-nya, dan mendapatkan penghargaan tahunan oleh rektor. Dan yang terakhir adalah melalui platform digital transparan yaitu UNESA Zero Waste Book, di mana web ini adalah menayangkan data volume sampah mingguan per fakultas secara transparan dan real time. Yang terakhir yaitu penutup kesimpulannya. Yang pertama, UNESA telah menerapkan program Zero Waste melalui pemilahan sampah, bank sampah, pengomposan dan gerakan Zero Waste 2026 melalui konsistensi warga kampus serta koordinasi antar unit masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, prinsip Zero Waste, reduce, reuse, recycle, dan terus diterapkan untuk mendukung ekonomi sirkular dengan mengelola sampah sebagai sumber daya yang bernilai. Yang ketiga, keberhasilan program bergantung pada kolaborasi antara pimpinan dosen, tenaga pendidik atau mahasiswa. Yang keempat, kebijakan internal Zero Waste UNESA meliputi peraturan rektor, sanksi volunteer base, green transcript, dan Zero Waste Book sebagai sistem pendukung pengelolaan lingkungan kampus. Sarannya yang pertama yaitu untuk pimpinan UNESA menetapkan regulasi Zero Waste, sanksi pelanggaran, dan dukung anggaran lingkungan. Yang kedua, untuk dosen dan tenaga pendidik menjadi teladan dengan menerapkan gaya hidup bersih sampah dan mendukung digitalisasi. Yang ketiga, untuk mahasiswa itu aktif dalam program lingkungan, memilah sampah dan memanfaatkan green transcript. Yang keempat, pengelolaan kantin menggunakan kemasan ramah lingkungan serta pengelolaan limbah makanan dengan baik. Yang kelima, peneliti selanjutnya mengkaji efektivitas regulasi dan mengembangkan indikator keberhasilan Zero Waste. Apa yang dimaksud dengan green transcript? Green transcript itu adalah pergerakan untuk kampus itu menjadi lebih hijau dengan poin hijau itu seperti ini. Untuk air yang dimaksud dengan top down. Top down. Top down. Yang tadi kan dijelaskan top down itu apa? Itu tujuannya itu apa caranya dari atas sampai bawahnya sebentuk. Oke. Kemudian Akmala namanya. Alamanda. Permasalahan utama di kampus Intelektual Sampah itu apa permasalahannya? Untuk permasalahan utama di kampus kita itu sebenarnya lebih ke mahasiswanya itu yang masih sangat minim kesadaran akan sampah di sekitarnya. Seperti membawa tumbler saja itu belum menjadi sebuah kebiasaan yang sudah menjadi lekat dengan kegiatan sehari-harinya. Oke. Baik, Alvara. Apa coba tepat? Dari peraturannya dibuat dari bawah sampai atas. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok. Sekian, terima kasih teman-teman dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.